Kalau udah hari Senin di pagi hari, kita harus semangat. Betul, tapi semangatnya beda. Kenapa? Karena kita akan terinspirasi nih. Menjadi semangat bukan karena kisah saya, tapi karena kisah dari cerita Quora. Ini menarik dan sangat menginspirasi. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi di hari Senin, yaitu khusus cerita Quora. Udah banyak ya orang yang bilang kepada saya, terima kasih Mas sudah membuat segmen cerita Quora, karena banyak cerita dari orang lain yang tentunya juga saya tolong gitu ya. Itu menginspirasi kamu. Karena kisah kita, seperti yang saya sering bilang, rata-rata sama kok. Dan bisa jadi apa yang saya bacakan atau ceritakan itu pas dengan apa yang kamu butuhkan. Seperti kisah di hari ini. Kisah ini dialami oleh orang dalam dunia nyata. Yang ada kaitannya bukan tentang percintaan, bukan tentang hal yang bisa dibilang mohon maaf remeh-temeh, tapi justru ada kaitannya dengan nyawa. Waduh, ini seru nih Mas nih. Ini seru nih kalau kita bicarain sesuatu hal yang ada kaitannya dengan nyawa, entah kenapa kayaknya penting banget untuk disimak. Ya udah, sekarang sambil apapun yang kamu kerjakan, tetap fokus aja. Saya doain dulu sambil mengerjakan apapun. Apapun yang kamu kerjakan, saya doakan semoga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya di hari ini. Dan rezeki yang kamu dapatkan di hari ini atau sambil menonton video ini semakin dilapangkan dan dilipat gandakan dengan keberkahan dan kelancaran rezeki. Amin. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang ada kaitannya dengan nyawa, tapi ada juga hubungannya dengan rezeki. Saya langsung bacain. Kisah Quora hari ini diceritakan oleh seseorang yang dia menceritakan kisahnya sendiri, teman-teman. Jadi sahabat kita ini nih, kita sebut saja namanya T. Dia adalah orang yang suka beli rumah. Nah, suka beli rumah tapi beli rumahnya itu secara lelang. Nah, kalau kamu tahu, kalau kita mau beli rumah tuh bisa loh teman-teman dengan harga miring melalui lelang. Nah, saya tidak akan mengatakan bagaimana cara beli rumah secara lelang, karena itu bisa kamu cari di Google sendiri, gampang. Tapi, yang saya ingin ceritakan, kamu pernah nggak sih mendengar sebuah pertanyaan? Kenapa gerangan rumah itu bisa dilelang? Nah, kalau memang rumah kita bisa dilelang, apakah benar Mas itu karena ada masalah? Ini menarik nih, kita dengerin kisahnya. Halo sahabat Quora, saya adalah seorang yang suka membeli rumah secara lelang. Sebut saja nama saya adalah B. Saya kerap kali melakukan pencarian rumah murah di internet. Sampai pada suatu ketika saya menemukan rumah yang dijual oleh bank karena memang penghuninya tidak mampu lagi melunasi kreditannya. Rumah ini cukup besar, bahkan terkesan mewah. Tapi anehnya, rumah itu dijual bukan dalam keadaan kosong. Tapi justru di dalamnya ada banyak barang-barang yang bukan merupakan hak saya. Alhamdulillah saya masih punya hati, jadi saya memutuskan untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemilik aslinya. Pemilik aslinya, kebetulan saya memiliki nomornya yang diberikan oleh pihak bank, kita sebut saja sebagai si A. Ternyata si A ini adalah orang yang memiliki kisah pedih. Kisahnya adalah, beliau sebenarnya adalah orang yang bisa dibilang memiliki harta cukup berlimpah. Terlihat dari rumah yang beliau beli ini, yang saya tempati sekarang dan saya beli melalui lelang, rumah ini bisa dibilang sangat luas. Perabotan yang ditinggalkan pun bukan perabotan yang murah. Tapi kenapa tiba-tiba beliau bisa memutuskan untuk menjual rumah ini? Karena ternyata
beliau adalah orang yang pernah memutuskan, tergoda untuk mengikuti pilihan kepala daerah atau pilkada. Dari situ akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan semua harta bendanya, termasuk melakukan anggunan pinjaman kepada pihak bank. Bapak A melakukan peminjaman duit yang sangat banyak kepada bank, kemudian menjadikan rumah ini sebagai landasannya. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, Bapak A ini merasa percaya diri. Beliau merasa bahwa dirinya adalah orang yang bukan pemain baru di dunia politik. Rekan kerjanya sudah sangat banyak. Rekan politiknya pun sudah sangat banyak, bahkan beliau sendiri pun cukup dikenal orang pada waktu itu. Pilkada berlangsung, dan ternyata beliau memiliki lawan politiknya pada waktu itu yang menggunakan pemain film sinetron. Tidak diduga, ternyata merekalah yang menjadi pemenang. Akhirnya Bapak A ini kelimpungan. Harta bendanya habis dan ternyata yang bukan harta benda dunia yang bisa dibeli juga ikut hilang. Benar sekali. Beliau memiliki anak perempuan dan anak perempuannya itu menjadi gila. Hilang kewarasan karena diduga depresi berat ketika harus jatuh miskin tiba-tiba. Dari situ akhirnya saya menjadi miris. Saya tidak menyangka bahwa di balik rumah yang saya beli ini ada kisah yang sangat menyedihkan. Dari situ saya bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata manusia itu kerap kali gelap dengan dunia sehingga dirinya terjatuh dari yang tadinya kaya raya menjadi miskin dalam sekejap. Betul. Saya menemukan sebuah lokasi di mana Bapak A pemilik rumah ini tinggal. Sekarang beliau tinggal dalam sebuah kontrakan yang sangat sederhana, ditemani istri dan anaknya yang mohon maaf menjadi gila saat ini. Oke teman-teman, ceritanya saya potong sampai situ karena memang di situ sudah sampai kepada intinya. Gini, saya pengen ngasih tahu cerita ini karena saya ingin memberikan sebuah ilmu emas kepada kamu dan ini pentingnya bukan main. Dunia itu sebenarnya ada ilmunya. Saya ulangi ya, tolong dengerin baik-baik, kamu resapi bagian ini aja, ini penting banget. Dunia itu sebenarnya ada seninya, ada ilmunya. Apa mas? Sadar nggak? Coba deh, sekarang kita lihat masalah hidup yang paling sering terjadi dalam hidup kamu, dalam hidup kita nih. Betul nggak sih itu masalah hidup yang ada kaitannya pasti dengan yang namanya kenikmatan dunia. Bener nggak? Mas, saya ini baru dikecewakan oleh pasangan yang saya cintai, padahal saya sudah berkorban banyak demi dia. Kenapa sih kok dia harus melakukan itu kepada saya? Saya tuh salah apa sih? Saya mau mati aja mas, saya tuh gak bisa hidup tanpa dia. Dunia kan? Sebentar, kalau kamu berkata, ini kayak Pak Ustadz nih, atau ini kayak pendeta nih mau ngasih wejangan tentang jangan ikuti dunia. Bukan. Saya justru akan ngasih tahu kepada kamu, ikutilah dunia. Ikutilah dunia, jangan hindarkan dirimu dari dunia. Titik. Tapi, kamu mengikuti dunia, ada seninya. Seninya itu adalah, dengerin baik-baik, jangan ceburkan kakimu kepada dunia. Tapi nikmatilah dunia dengan matamu, dengan senyumanmu, tanpa harus kamu menceburkan diri kepada dunia. Kenapa? Karena kalau kita mau menceburkan diri kepada dunia, percaya deh, cepat atau lambat kita terbawa arus dunia dan ujung-ujungnya masuk kepada jurang hitam. Setuju nggak sampai sini? Setuju nggak? Iya kan? Contohnya kasus dari Bapak A ini.
Beliau sudah kaya kok, sudah punya segalanya bahkan. Tapi kenapa beliau bisa tiba-tiba jadi jatuh miskin? Apakah karena Tuhan itu jahat? Apakah karena Tuhan tidak menghargai dia sebagai umatnya? Bukan. Bukan sama sekali. Manusia tuh sering banget nyalahin Tuhan atas sebuah hal yang mohon maaf dilakukan dirinya sendiri padahal. Sekarang saya mau tanya, coba kamu bantu jawab. Kalau seandainya Bapak A tadi memutuskan untuk tidak tergoda ikut pilkada, tetap kaya gak? Tetap kaya gak? Tetap kaya. Maaf banget nih, anaknya tetap waras gak? Tetap waras. Tetap waras. Tapi karena Bapak A memutuskan untuk mengikuti godaan dunia, terbawa arus dunia, apa yang terjadi? Hancur. Hancur semuanya. Biasanya di tahap ini orang akan langsung menyalahkan Tuhan itu jahat, Tuhan itu pilih kasih. Hei, padahal siapa yang menyuruh kita melakukan perbuatan itu kemarin? Padahal siapa yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan seperti itu kemarin? Siapa yang nyuruh? Apakah Tuhan turun nyuruh kita ngelakuin itu? Atau kita mungkin menerima ayat suci melalui malaikat mengatakan lakukanlah itu? Enggak kan? Terus kita sendiri berarti yang mau melakukan. Nah, kalau kita melakukan perbuatan yang maaf banget bodoh seperti itu kemarin, kita mungkin udah tahu itu orang bukan orang baik, tapi kita kok malah macarin dia gitu ya. Kita udah tahu itu orang terbukti pasangan yang suka mukulin, tapi kok kita sama dia terus gitu. Kita udah tahu ini uang nggak bisa dipakai nih buat bisnis sembarangan, tapi kita nekat pakai uang yang sebenarnya nggak boleh dipakai buat bisnis tanda kutip gitu ya. Atau mungkin kita main investasi nggak ada ilmunya gitu ya, pakai duit keluarga dipakai, padahal kita tahu itu bukan duit untuk investasi, tapi kita iseng make. Terus begitu ada utang banyak, hutang berlimpah ruah, didatengin debt collector, kita marah-marah sama Tuhan. Kita marah-marah sama dunia. Kita marah-marah sama orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita marah-marah sama pemerintah yang sebenarnya nggak nyuruh kita ngelakuin itu juga bahkan. Ada apa sih dengan kita coba? Ada apa dengan kita yang kemarin itu loh? Coba. Sekarang saya ingin kamu sebagai sahabat saya renungkan baik-baik. Saya sebagai sahabat kamu ini diizinkan Tuhan untuk menolong kamu. Tapi ada syaratnya. Apa mas? Syaratnya kamu cukup harus mau untuk merenungkan apa sih yang sudah kamu lakukan kemarin. Coba pikirin hal apa yang baru-baru ini paling nyakitin dalam hidup kamu, yang paling bikin pusing. Di balik itu semua, pasti ada sebuah perbuatan bodoh yang kita lakukan. Betul nggak? Benar nggak? Coba renungkan. Kalau memang benar, pertanyakan kenapa kita melakukan hal itu. Jawabannya sederhana, karena saya silau mas dengan gemilaunya dunia. Itu dia jawabannya, benar tidak? Saya kemarin sempat berdiskusi ya teman-teman dengan orang. Saya nanya gini, kenapa ya kok belakangan ini kalau dilihat-lihat Indonesia ini tingkat kriminalitasnya makin tinggi? Apakah gara-gara pandemi? Ternyata bukan. Tahu nggak gara-gara apa teman-teman? Jawabannya karena sosial media menyilaukan mata orang-orang di luar sana. Saya ulangi ya. Orang itu banyak yang gak sadar matanya gampang dibuat silau oleh orang-orang yang gemar memamerkan kebahagiaannya tanda kutip di sosial media. Betul apa tidak? Ada orang pamer baru beli mobil, ngiri, pengen dong punya mobil kayak gitu, padahal gak mampu tuh. Ada orang pamer gitu badannya bagus gitu kan, pengen dong badannya bagus, padahal belum ke arah sana tuh usahanya. Belum mampu, belum bisa, stres. Ada orang pamer baru nikah, wah kelihatannya happy, wah jalan-jalan terus gitu kan. Silaulah mata kamu, pengen punya pasangan, padahal di sebelah kanan cuman bantal guling. Lah bingung, stres. Betul nggak? Bener nggak? Kalau kita jujur, kita akan berkata, iya bener mas, belakangan ini saya gampang banget silau dengan yang namanya sosial media. Siapa yang salah di sini? Coba saya mau tanya.
Siapa yang salah? Kita sebagai penikmat sosial media atau dia yang memasang foto-foto tadi yang bikin kita silau? Siapa yang salah? Saya pengen kamu jawab. Siapa yang salah? Siapa? Dia atau kita? Kenapa kamu jawab kita? Kenapa kita jadi salah di sini? Karena kita buka sosial media gitu. Loh, kalau buka doang nggak apa-apa kan? Kenapa kita salah? Dia yang salah. Kenapa dia harus salah? Padahal dia mau naruh foto apapun ya suka-suka dia dong. Iya kan? Siapa yang salah di sini? Nah, gini jawabannya. Sebenarnya yang salah di sini adalah saya. Loh, kok? Kenapa, Mas? Karena emang kita nggak harus cari siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Nggak harus. Yang harus kita tanyakan ke diri sendiri adalah kita nih maunya apa? Coba sekarang tanyakan diri kamu, ayo. Tanyakan diri kamu dari dalam hati aja. Saya ini maunya apa sih? Saya ini maunya capek atau mau bahagia? Coba. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu ini maunya capek atau bahagia sih? Mau capek atau bahagia? Kalau mau capek silahkan pelototin tuh. Pelototin orang-orang yang tadi naruh foto-foto yang bikin kamu silau. Pelototin aja kalau mau capek mah. Capek batin gitu ya. Terujung-ujungnya ngelakuin kejahatan. Ngelakuin perbuatan dosa demi kenikmatan instan yang sebenarnya bukan yang kamu cari. Begitu udah punya itu semua, kosong melompong, bingung mau ngapain. Kok nggak senikmat saya pikir ya mas? Bingung. Iya kan? Kalau mau capek, pelototin aja foto mereka. Pelototin tuh foto-foto orang yang mamerin duitnya di rekening. Pelototin orang-orang yang mungkin memamerkan kenikmatan kebahagiaannya bersama pasangannya. Padahal saya punya satu rahasia nih. Kamu sadar gak sih? Orang yang paling bahagia itu bukan orang yang memamerkan kebahagiaannya di sosial media. Saya ulangi, orang yang sesungguhnya paling bahagia itu bukan orang yang memamerkan kebahagiaannya di sosial media. Kenapa? Coba lihat diri kita sendiri. Apakah ketika kita benar-benar bahagia, kita pengen gitu ya, memamerkan orang lain, memamerkan kepada orang lain bahwa saya itu bahagia loh, enggak tuh. Kalau kita paling dalam keadaannya paling bahagia, kita tuh menikmati momen itu lagi, enggak sempet gitu kita nyebar-nyebarin, kita bahagia loh, enggak lah, ngapain? Iya enggak? Kalau kita memamerkan diri kita seolah-olah bahagia sama keluarga gitu ya, bahagia punya ini, punya itu, di saat itu kita harus akui kita dalam keadaan tidak bahagia-bahagia banget lagi. Dan lagi, foto yang dipasang di sosial media itu yang terbaik. Dipilih dulu. Yang gak bagus, yang gak baik gak dipasang. Bener apa bener? Bener gak nih? Lah terus kalau yang gak baik itu dibuang, yang dipasang itu yang terbaik, berarti kita ketipu dong mas, ya ketipu. Iya kan, makanya tadi saya bilang kalau mau capek batin, pelototin aja foto-foto di sosmed, capek batinmu, padahal ketipu tuh. Berapa banyak sih keluarga yang mohon maaf pasang foto happy, tiba-tiba beberapa hari kemudian berpisah. Saya sering tuh teman-teman ngeliat begitu. Berapa banyak sih gitu pasangan-pasangan gitu yang kelihatannya happy di sosmed tiba-tiba memutuskan udahan dulu ya hubungannya. Berapa banyak juga orang yang masang-masang foto, harta gue banyak, gue happy dengan harta gue, tapi ternyata di luar fotonya dia depresi berat dengan harta-hartanya, entah kenapa. Sering loh saya nolongin orang begitu teman-teman, itu fakta. Kalau begitu sekarang saya bilang begini, yuk jadi orang tidak boleh menceburkan diri ke dunia. Nikmati dunia pakai mata dan senyuman. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya banyak kenikmatan. Di depan kamu ada kucing, ada anjing, ada hewan apapun yang kamu punya, belailah. Itulah kekayaanmu yang sesungguhnya. Kamu masih punya anak sehat walafiat, pangkuklah, gendong, ajak ngobrol. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu masih punya pasangan, walaupun kadang-kadang nyebelin, ajak ngobrol lah. Itulah kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Kamu masih punya kesehatan, di saat pandemi kamu masih sehat.
Berbahagialah dengan kesehatanmu, karena itulah kekayaanmu yang sesungguhnya. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu hal yang tidak bisa dibeli pakai uang hanya untuk mengejar uang. Betul nggak? Setuju sampai sini? Jadikan video ini sebagai renungan, teman-teman. Dunia tidak boleh kita tercebur di dalamnya. Nikmatilah dengan menikmati apa yang di depan mata kamu. Tidak boleh kita menyilaukan mata kita dengan kebahagiaan palsu yang dibagikan orang-orang di sosial media. Mereka menipu kita. Jangan sampai kita tertipu dengan kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan yang sebaik-baiknya adalah apa yang bisa kamu nikmati dan kamu katakan terima kasih Tuhan atas kebahagiaan ini di dalamnya. Renungkan deh, bukankah ucapan saya kamu setuju dan benar-benar kamu banget? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.